Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok B akan mempresentasikan capstone project kami yang berjudul Sistem Pengelolaan Inventaris Barang di Laboratorium Komputer SMA Nusantara berbasis web dengan menggunakan DBMS. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, termasuk saya, Puspita Lestari, Kak Dewi Sri Mulyani, Kak Eki Kurniawan, Kak Hanafi Nur Alam Pratama, dan Kak Risma Amelia Amanda. Sebelum kami memaparkan lebih detail mengenai sistem yang kami kembangkan, terlebih dahulu izinkan kami untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Nah, untuk latar belakangnya di sini, laboratorium komputer adalah fasilitas penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Namun pengelolaan inventaris secara manual di SMA Nusantara masih menggunakan buku atau spreadsheet yang tidak efisien dan rentan kesalahan. Metode manual ini berisiko kehilangan data, duplikasi informasi, serta menyulitkan audit dan pelaporan. Era digital saat ini menuntut pengelolaan data yang efisien. Konsep Society 5.0 menekankan integritas teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, untuk tujuannya, di sini yang pertama meningkatkan efisiensi, lalu mempermudah monitoring, mengurangi resiko kesalahan, membangun akses data aman, dan mendukung digitalisasi. Sistem ini dirancang untuk kepala sekolah, kepala lab, dan admin. Data yang dikelola meliputi nama, kode, jenis, jumlah, lokasi, kondisi, tanggal pengadaan, dan riwayat perawatan barang. Fungsi sistem mencakup input, edit, hapus data, pencarian, penyaringan, dan pengelolaan akun pengguna. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Dewi. Untuk spesifikasi dan implementasi dari aplikasi tersebut, kami menggunakan teknologi yaitu front-end, back-end, database, dan server lokal. Kemudian untuk fitur utama dan keamanan aksesnya. Untuk fitur utama kami menggunakan pengelolaan inventaris, create, update, and delete barang, lalu riwayat perubahan data, pesan laporan kerusakan, filter dan pencarian data, ekspor PDF laporan, multi-akses berdasarkan role, yaitu admin, kepala lab, dan kepala sekolah. Untuk keamanan dan akses, kita ada login dan autentikasi berbasis peran atau role base, kemudian validasi input dan backup database. Lalu sistem hanya dapat diakses oleh pengguna terverifikasi. Untuk implementasi dari aplikasi tersebut, kami menggunakan Visual Studio Code, di mana di sini kami tidak menggunakan framework dikarenakan website yang kita buat masih berskala kecil dan kami juga belum terlalu menguasai untuk framework seperti Laravel dan lain-lain. Untuk front-end yang kami gunakan di sini, kami menggunakan HTML, CSS, dan Chart.js. Kemudian untuk database yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan database MySQL, dan di dalam website tersebut ada dashboard, di mana ada 3 pengguna atau user, yaitu admin, kemudian kepala lab, dan juga kepala sekolah. Kami juga menggunakan chart data sebagai object relation on making software, di mana fungsinya adalah kita bisa menggunakan JavaScript dan juga Chart.js untuk mendefinisikan database dari website kita. Untuk pengembangannya, kita menggunakan layanan Infinity Free. Kemudian kita akan menjalankan programnya yang akan dilakukan oleh Kak Eki Kurniawan. Silahkan. Bisa dimulai dengan lalu melakukan register terlebih mengisi formulir yang tersedia. Setelah formulir tersebut kita diharuskan menunggu persetujuan terlebih dahulu oleh kepala lab, dan apabila sudah lulus maka akan muncul notifikasi. Nah, di sini karena saya akan mencoba sebagai admin, yang mana tugas admin sendiri meliputi input, edit maupun delete data inventaris, dan untuk melakukan data tersebut hanya dapat dilakukan oleh role admin. Maka beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan tindakan tersebut, yakni kita bisa masuk ke dalam akun admin tersebut dengan login terlebih dahulu sebagai admin. Lalu di sebelah kiri nanti akan muncul beberapa menu dashboard. Nah, yang kita akan mulai melakukan CRD, yakni pada kelola inventaris. Pada menu kelola inventaris terdapat beberapa form
yang akan kita isi. Dan apabila kita ingin melakukan input data, maka kita harus mengisi terlebih dahulu form-form tersebut. Dan setelah selesai, kita bisa mengklik simpan. Untuk edit data sendiri, kita bisa melakukannya pada tiap-tiap data atau item. Nah, nantinya kita dapat melakukan update atau pengkinian data seperti pada contoh nomor 1, yakni komputer. Kita bisa melakukan edit, lalu kita bisa merubah yang nantinya akan kita edit. Setelah selesai, kita bisa klik update tersebut. Nah, untuk hasilnya nanti kita bisa melihat pada menu dashboard yang tadi ada riwayat perubahan, dan di sini nanti akan ditunjukkan beberapa perubahan-perubahan yang telah kita lakukan pada menu edit atau update tersebut. Dan untuk akun kepala sekolah, kita bisa melakukan login karena akun kepala sekolah sendiri dia hanya mempunyai skop bertanggung jawab dan mengetahui data inventaris dari lab komputer tersebut, maka tidak bisa melakukan tindakan seperti admin yang tadi. Mungkin itu saja dari saya, yang selanjutnya akan coba dijelaskan oleh Baik, untuk melanjutkan Kak Egi di akun selanjutnya yaitu kepala lab. Kepala lab memiliki fungsi yaitu melihat dan membuat persetujuan atau menyetujui user yang akan masuk ke dalam sistem. Seperti yang dijelaskan Kak Egi di awal, setelah membuat persetujuan membuat akun, kepala lab berhak menyetujui apakah akun ini berhak masuk atau tidak ke dalam sistem. Selain itu, kita dapat melihat inventaris seperti halnya kepala sekolah yang sudah dijelaskan Kak Egi. Namun tidak dapat melakukan editing seperti admin sebelumnya. Untuk langkah persetujuan akun, kita dapat memilih persetujuan pembuatan akun. Nanti ada daftarnya tadi yang seperti di awal. Setelah itu kita dapat memilih akun baru disetujui atau tidak. Kalau tidak, nanti terhapus sistem secara otomatis, ataupun disetujui nanti bisa langsung ke daftar akun aktif. Begitu untuk kesimpulan, dan yang lainnya kita lanjutkan ke Mbak Risma. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk hasil kesimpulannya di sini ada sistem pengelola inventaris laboratorium komputer. Ini berhasil dikembangkan dan telah diuji, dan juga telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsionalnya seperti login, part, riwayat, serta ekspor PDF. Ini juga mempermudah pengelolaan barang, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi. Untuk manfaat sistem, meningkatkan efisiensi kerja admin laboratorium, dan juga mempermudah monitoring aset oleh kepala lab dan kepala sekolah, dan juga siap digunakan dan dikembangkan lebih lanjut di SMA Nusantara. Untuk rekomendasi pengembangan, ini ada hosting berbayar, yaitu migrasi ke hosting premium untuk kecepatan dan keamanan lebih baik, dan fitur notifikasi, yaitu tambahan notifikasi atau otomatis via email dan WhatsApp. Untuk peningkatan keamanannya, memperbatas login gagal
Session Score Backup Otomatis, Responsive Multiform untuk otomatisasi tampilan untuk perangkat mobil dan tablet. Berikut hasil poster dari kami. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.